Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ipan. Kali ini saya akan mereview tentang NPK Mutiara. Di sini saya punya contoh NPK Mutiara dari Pak Tani. Yang dimaksud NPK Mutiara 1616 ialah ini adalah N-nya 16, fosfornya 16, kaliumnya 16. Tentu tanaman sangat membutuhkan NPK Mutiara ini karena kenapa? Karena N ini biasanya untuk pertumbuhan daun, ini biasanya untuk menyuburkan daun. Untuk pertumbuhan biasanya lebih dominan dipakai untuk masa pertumbuhan. Kalau fosfor ini untuk membesarkan batang. Terus di sini ada kalium, biasanya kalium ini untuk pembuahan. Jadi kalau masa vegetatif biasanya kita harus memperbanyak unsur N-nya. Tapi kalau untuk masa pertengahan bisa kita memakai vegetatif dan pertengahan kita bisa memperbanyak N dan fosfor. Terus untuk masa pembungaan lebih baik kita perbanyak NPK 1616. Kenapa di sini saya pakai NPK 1616 dari Pak Tani? Karena NPK 1616 dari Pak Tani ini mempunyai banyak kelebihan. Yang pertama ada unsur mikro dan ada unsur makronya. Di sini bisa kita lihat unsur mikronya. Cuman nitrat ini sebenarnya bisa masuk di unsur makro atau mikro, karena nitrat ini termasuk dari nitrogen. Nitrogen ini biasanya terbagi dua, ada amonium dan nitrat. Tapi kalau boron biasanya zinc, tembaga dan mangan ini termasuk unsur mikro murni. Di sini juga tertera ada unsur magnesium. Magnesium ini termasuk juga unsur makro ya teman-teman, cuman dibutuhkannya dalam jumlah yang sangat sedikit. Sini juga ada kalsium, ada sulfur. Nah, jadi di sini unsur NPK 1616 ini memang sangat dibutuhkan. Cuman kalau kelebihan dosis juga akan merugikan bagi petani. Biasanya kalau unsur nitrogen kelebihan dosis dia akan lambat untuk berbunga atau berbuah. Untuk reproduksi dia akan rimbun dulu baru menghasilkan buah, jadi agak lama. Selain unsur nitrogen tadi, kita misalnya kelebihan unsur fosfat biasanya menyebabkan penyerapan unsur lain, terutama unsur mikro dan terutama unsur mikro seperti zat besi, tembaga dan zinc akan terganggu, namun gejalanya tidak terlalu nampak. Kalaunya misal kelebihan unsur kalium, kelebihan kalium menyebabkan penyerapan Ca dan mangan terganggu, pertumbuhan tanaman terhambat sehingga tanaman mengalami defisiensi. Nah, jadi tidak baik juga ya kelebihan unsur kalium ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Makanya untuk kalium ini biasanya diberikan pada saat tanaman sudah berbunga atau berbuah. Tapi kekurangan kalium juga tidak bagus karena kekurangan unsur K terlihat dari daun yang paling bawah yang kering atau ada bercak hangus. Biasanya kekurangan ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur, mudah rontok dan mudah rontok. Sama kekurangan unsur fosfor pun begitu. Biasanya kekurangan unsur merupakan komponen biasanya kalau kekurangan unsur fosfat, ciri-cirinya dimulai daun tua menjadi keunguan
dan cenderung abu-abu ya teman-teman ya. Pertumbuhan daun kecil, kerdil, dan akhirnya rontok. Apalagi kekurangan unsur nitrogen, karena nitrogen ini adalah hal yang sangat penting untuk fase vegetatif. Ciri-ciri tanaman kekurangan unsur nitrogen, daun pada bisa kita kenali di daun pada bagian bawah. Daun pada bagian tersebut menguning karena kekurangan unsur klorofil. Pada proses yang lebih lanjut, daun akan mengering dan rontok. Tulang-tulang bawah di permukaan daun mudah akan tampak pucat. Nah teman-teman, tanaman akan kerdil dan lemah, hasil produksi bunga dan biji akan rendah. Karena untuk N ini adalah untuk persiapan masa pembungaan juga. Sebelum memasuki masa pembungaan, maka kita harus menguatkan menguatkan batangnya dulu. Jangan langsung dikasih unsur K saja teman-teman. Nah jadi itu review dari saya. Ini juga jangan lupa ya, biasanya kalau untuk tanaman cabai, boron ini sangat penting untuk tanaman karena akan menguatkan buah. Di sini sebenarnya saya ada contoh pupuk boron ini untuk tanaman cabai karena sangat penting ya teman-teman ya. Jadi di sini nah di sini ada unsur boron dan kalsium. Fungsinya adalah merangsang terbentuknya bulu-bulu akar, mendorong pembentukan buah dan biji sempurna, mencegah pertumbuhan spora atau jamur pada penyakit busuk batang teman-teman. Jadi boron ini kalau untuk tanaman cabai, tomat, semangka, kentang, dan wortel sangat penting juga ya, mengatasi penyakit layu kuning pada tanaman cabai dan tomat yang terutama. Bisa juga mengatasi akar ganda. Cuman ini fungsinya sebagai pencegahan aja ya teman-teman. Tapi jangan juga terlalu berlebihan memberikan unsur boron kepada tanaman kita. Karena yang berlebihan itu akhirnya tidak baik. Apapun yang berlebihan akhirnya akan tidak baik. Kalsium juga sangat penting ya teman-teman ya. Cuman kalau untuk kalsium ini mungkin saya akan bahas terpisah karena pembahasannya cukup panjang ya. Di sini ada sedikit tentang cara mengatasi kekurangan kalsium seperti busuk batang. Nah, seperti busuk batang, bunga dan buah mudah rontok. Ini apabila kekurangan unsur kalsium, busuk buah atau patik. Ini kalsium ini juga bisa mengurangi gejala busuk buah atau patik. Tapi untuk penggunaannya nanti kita bahas secara terpisah ya teman-teman ya. Daun muda berwarna kecoklatan dan menggulung keriting ya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang pembahasan NPK 1616 ini. Kenapa saya pakai merek Paktani? Karena di sini tertera jelas unsur mikro dan makronya ya teman-teman. Nah, sekali lagi di sini tertera jelas unsur mikro dan makronya ya. Jadi saya setia sama pupuk ini. Saya bukan endorse loh, karena channel YouTube saya pun baru. Demikianlah pembahasan saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.